Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom semua yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada saat ini. Kita mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama dengan MAP Virtual Church. Saudara siap memuji dan menyembah Tuhan saat ini? Amin, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, mari kita mau satukan hati kita di dalam doa. Teduhkan hatimu saudara, pandang Dia yang mengasihimu. Bapak, terima kasih untuk saat ini Tuhan, hari yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk satu hari yang Tuhan Yesus boleh percayakan bagi kami. Kami boleh dapat hidup, bernafas, melakukan aktivitas saat ini Tuhan Yesus. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami melalui pujian penyembahan kami. Kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebelum kami menaikkan pujian penyembahan kami pada saat hari ini Tuhan, terlebih dahulu Engkau sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan menghadap hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bapak, kami undang Allah Roh Kudus untuk menguasai tempat ini, menguasai hati pikiran kami, menguasai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Beracalah Tuhan, kami siap dipimpin oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari umat yang dikasihi Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita mau angkat pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia, bersorak semua. Hey, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Tetap berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bersama kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Bersama katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan bersama, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari semua bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah,
Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam penyembahan kita pada saat hari ini. Tundukkan hatimu saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk sukacita yang boleh kami terima saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Mengalirlah Engkau di hati kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Engkau lakukan di hidupku Tuhan. Apa yang tak pernah kelihatan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Mari bersama saudara kita mau angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari saudara kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu
belas segala perbuatan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Pada saat hari ini Tuhan kami mau masuk Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami, dan Engkau saja Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Ku mau katakan Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, kasih Yesus indah di dalam hidupku. Engkau yang menghiasi hatiku Tuhan dengan kasih-Mu Yesus. Pada saat hari ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh menyembah-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan memerdekakan kami, menguatkan kami, melepaskan kami, dan kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu kami semua diberkati. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom,
Saya dengan Pastor Timotius Wece berjumpa kembali dalam MAP Virtual Church pada hari ini. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini ya Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicara kepada kami ya Bapa, sehingga firman ini bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang integritas. Katakan integritas. Hari ini saya akan berbicara tentang integritas yang begitu luar biasa untuk kita sebagai orang percaya ya. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen ini, ketika kita memang dipakai Tuhan luar biasa, kita harus berintegritas yang luar biasa. Saya akan masuk dalam firman Tuhan di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang sudah membuka Alkitabnya dan sudah sampai di Matius 25 ayat 14 30, sama-sama katakan amin. Baik, kita sama-sama baca untuk di Matius 25 ayat 14 30. Saya akan baca untuk kepada kasih dalam Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu yang hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Dan ayat 30, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat teratap dan kertak gigi." Di sini kita lihat ada berbicara tentang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Dan kondisinya ketika kita sebagai orang percaya, kita diberikan talenta, kita diberikan karunia pada Tuhan. Ada 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Di mana kita sebagai orang percaya, kita harus
berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya, memberikan kepada yang terbaik, ya. Ini seperti ibarat kata ketika Anda bekerja, ya, Anda diberikan kesempatan untuk bekerja, Anda diberikan talenta dari Tuhan, Anda diberikan karunia dari Tuhan. Ketika Anda dalam pekerjaan sebagai dari marketplace, Anda berusaha untuk memberikan yang terbaik. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya Anda tidak dipermalukan. Anda do the best dalam setiap pekerjaan Anda. Amin. Amin. Jadi kita lihat ada 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 5 talenta, 2 talenta, memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik. Mereka sebagai talenta itu, mereka do the best kepada hambanya. Jadi mereka memberikan labanya. Yang 5 diberikan 5, yang 2 diberikan 2, dan yang 1 itu dia tidak menggunakan talenta yang luar biasa. Dia sepertinya malas untuk bekerja, malas untuk menggunakan talentanya dan karunianya. Dia tidak mempercayakan bahwa dia mampu untuk memperoleh seperti 5 talenta dan 2 talenta. Karena apa? Karena dia melihat 1 talenta, apa yang akan dia dapatkan? Mendingan saya simpan saja di dalam tanah, sehingga tidak terjadi apa-apa. Sehingga ketika hambanya datang, dia memberikan kembali 1 talenta. Seperti itu. Nah, di sini sebagai orang percaya harus Anda dan saya pasti dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini kita belajar bagaimana caranya untuk kita bisa berintegritas. Katakan integritas. Pertama, dapat bertanggung jawab dan dipercaya dalam setiap menjalani setiap pekerjaan, ya. Dapat bertanggung jawab dan dipercaya dalam setiap menjalani setiap pekerjaan. Anda dan saya harus bertanggung jawab dan dipercaya. Ya. Amsal 20 ayat 4 berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak dapat apa-apa, ya, tidak ada apa-apa, ya. Untuk menikmati talenta, untuk menikmati ketika Anda berintegritas, di dalamnya ada apa? Pertama, ada usaha, ya. Pertama ada usaha. Anda harus berusaha. Anda harus do the best, ya. Saya melihat kemarin pandemi kemarin selama 1-2 tahun, ya, kita menghadapi COVID-19, ya. Di sini kita melihat anak-anak Tuhan mungkin dalam setiap pekerjaannya ada yang di PHK, dalam setiap pekerjaannya Anda mengalami stuck, dalam setiap pekerjaan Anda mengalami penurunan, dalam setiap pekerjaan Anda mengalami kolaps, ya. Tetapi ketika COVID-19 ini Anda bisa merasakan, Anda dan saya bisa merasakan bagaimana ada pertolongan Tuhan di dalam itu. Mengapa? Karena disitulah talenta Anda dan saya digali. Anda bisa apa? Passion Anda bisa apa? Ya, Anda digali. Ternyata banyak sekali orang-orang yang percaya, banyak sekali yang mereka itu menggali talentanya sehingga bisa berkembang sampai saat ini. Contohlah adalah kita online, ya, masalah online, ya. Sampai di gereja pun dalam beberapa waktu kita online. Kita tidak tatap muka, tetapi kita online. Seperti ini kita online, streaming dan sebagainya. Dan sampai saat ini berkembang untuk online. Ada yang hybrid, ada yang baik tatap muka dan juga online. Nah, disinilah talenta kita sebagai orang percaya itu akan terlihat, gitu loh. Kan kita tidak mungkin berdiam diri. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika ada masalah dalam masalah ekonomi, dalam waktu COVID-19 itu, kita tidak mungkin berdiam diri. Apakah kita hanya menunggu diam saja? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita diam saja, kita hanya berdoa saja, itu tidak cukup. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita harus ada usaha. Kita do the best. Apa yang kita bisa? Seperti itu. Amin. Ya, kalau Anda bisa untuk kuliner, lakukan. Karena contohnya saya. Karena kalau misalkan saya adalah
pekerjaan saya bukan hanya pembicara tetapi juga agent properti ya. Nah, di dalam keluarga saya punya satu talenta yang memang talenta itu sudah berkembang sebelumnya, yaitu talenta kuliner ya. Kita open PO, kita open online dan sebagainya, kuliner itu. Dan terjadi peningkatan dalam hal itu, kuliner peningkatan. Jadi istilahnya apa yang akan terjadi gitu ketika kita tidak menggali, kita hanya berdiam diri, ya lama-lama kan menurun terus. Kita akan stres, akan mengalami pergumulan, ya kan? Kita akan kecewa akan diri kita. Nah, dari situ Anda dan saya pada hari ini ya, pertama adalah Anda dan saya harus ada usaha. Amin. Yakinlah bahwa Anda punya integritas, Anda punya tanggung jawab, dan Anda bisa dipercaya. Jadi Anda harus ada usaha yang terbaik ya. Begitu juga dalam marketplace. Ketika sekarang udah WFO ya, work from office, Anda harus ada usaha ya. Jangan dilihat hanya ketika di depan bos Anda berusaha, ketika di belakang bos Anda tidak berusaha. No, Anda punya sistem yang baik, Anda harus berusaha ya, memberikan yang terbaik ya. Memberikan yang terbaik. Karena apa? Dalam setiap pekerjaan itu adalah suatu dalam pelayanan ya. Marketplace itu juga dalam pelayanan. Pelayanan bukan hanya di gereja, tetapi di marketplace juga ya. Yang pertama adalah usaha. Yang kedua ada kerja keras dan kerja cerdas ya. Katakan ada kerja keras dan kerja cerdas. Di sini kerja keras dan kerja cerdas ini saya terapkan dalam, kalau saya kan di agent properti dalam sales saya ya sebelumnya ya. Ketika sales saya ini dalam berusaha untuk menawarkan kepada kliennya, saya katakan selain kerja keras itu bisa berupa otot ya, tetapi yang penting adalah kerja cerdas. Karena kita setiap orang percaya, kita diberikan hikmat Tuhan, kita diberikan akal budi pekerti dari Tuhan. Itu luar biasa sekali ya. Kita harus kerja cerdas ya. Kerja cerdas itu smarting ya, smarting. Jadi istilah kata ketika kita melakukan otot terus pasti akan capek sendiri ya. Tapi kita harus bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi yang terbaik ya. Karena saya sebagai agent properti, saya waktu itu di properti sebagai pimpinan, saya mengajarkan pada sales saya. Jadi sales saya suatu ketika dia ini menawarkan dengan cara flyering. Flyering itu ada flyer jadi kertas itu yang mungkin Anda dan saya pernah jalan di mall ataupun di tempat lainnya yang tempat terbuka. Mungkin Anda menemukan namanya flyer. Flyer itu kayak suatu informasi tentang mungkin properti dan hal lainnya. Nah, pada waktu itu adalah properti ya. Jadi flyer itu sales saya menawarkan kepada orang-orang yang di sekitar, contohnya di tempat kuliner, dia membagikan flyer dan sebagainya. Dan dia bisa menghabiskan itu hampir satu harinya satu rim ya. Tapi dia bekerja terus menerus dari Senin sampai Sabtu dan Minggu ya kan. Mungkin dalam satu hari ada libur ya. Tapi dia melakukan kerja terus menerus dengan ototnya nih ya. Suatu ketika dia lemas. Jadi lemas itu arti kata mengalami drop ya. Kan ada tahap titik klimaksnya dalam suatu pekerjaan, tetapi dia jenuh. Jadi mengalami drop. Mengapa saya belum bisa closing? Closing itu arti kata menjual suatu produk itu. Jadi dia ketemu dengan saya, men-sharing. Saya selama ini saya diam aja. Saya lihat perbuatannya dia seperti apa, saya diam aja karena saya tidak mau dia menjadi demotivasi, tetapi saya mau memberikan motivasi, kesempatan buat dia untuk berusaha. Suatu ketika akhirnya dia bertemu dengan saya, dia menceritakan bagaimana dia sudah menghabiskan satu rim dan bahkan satu hari bisa satu rim dan sebagainya. Saya bilang, kamu itu salah cara untuk menjualnya. Karena kamu hanya mengandalkan kekuatan kamu di otot, tapi kamu tidak menggunakan otak. Akhirnya dia menangkap yang saya katakan, dia berubah.
dia berubah cara pekerjaannya. Contohnya seperti sekarang, berubahnya apa? Dengan cara online, ya, dengan cara menawarkan secara online. Jadi memberikan iklan online sehingga orang bisa telepon kepada dia, sehingga ada feedback balik dari konsumen-konsumen, sehingga dia bisa menemukan konsumen-konsumen yang benar-benar capable untuk yang mau cari produk yang dia tawarkan, yang kita tawarkan seperti itu. Nah, dari sini kan ada perubahan. Artinya apa? Artinya ada kerja cerdas, ada smarting. Jadi segala sesuatu itu kita harus berpikir. Ketika ini nggak bisa, bagaimana caranya? Karena apa? Kita sudah diberikan karunia, diberikan talenta dari Tuhan. Pakai itu. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, ada pengorbanan. Ya, pengorbanan ini bisa berupa dalam keuangan, bisa berupa waktu. Banyakan adalah pengorbanan adalah masalah waktu. Kita harus mengorbankan waktu kita. Kita harus mengorbankan kadang-kadang keuangan kita. Tujuannya apa? Tujuannya kita supaya lebih baik lagi, ya. Supaya kita lebih bisa oke gitu ya. Kalau kita ada pengorbanan, pasti apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Amin. Yang keempat, ya, ada keuletan serta kesabaran, ya. Ada kesabaran, ya. Seperti tadi contoh sales itu, ya, dia ulet, ya. Tapi memang dia sabar, ya. Tetapi dia harus lebih sabar lagi. Amin. Ketika ulet saja tidak sabar nggak bisa. Tetapi ulet harus sabar juga. Jadi Anda dan saya pada saat ini, ya, Anda udah berusaha, Anda ulet, ya, tapi Anda juga harus sabar, ya. Sabar, ya, bukan, ya, kalau bahasanya Pak Pendeta, sabar pantatnya lebar, ya kan. Kondisinya, ya, emang kita harus dalam marketplace ini harus ada kesabaran juga, karena banyak hal yang memang di dalam dunia marketplace ini yang ada gesekan-gesekan di lapangan, kemudian ada hal-hal yang mungkin orang yang iri hati dengan kita dan sebagainya. Itu forget it. Kita kalau memikirkan hal-hal yang tidak penting itu, yang ujung-ujungnya adalah yang buat kita tidak sabar, dan ujung-ujungnya yang buat kita itu stuck, ya. Stuck. Jadi istilahnya kita tidak bisa bergerak apa-apa. Tetapi ketika kita terus sabar, kita melakukan yang terbaik, ya, yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yang kedua, yang pertama adalah, saya catat adalah, pertama Anda dapat bertanggung jawab dan dipercaya. Yang kedua adalah setia. Nah, setia, katakan setia. Matius 25 ayat 21a berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Jadi istilah kata ketika kita setia dalam perkara kecil, maka kita diberikan tugas untuk tanggung jawab yang perkara besar. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, Anda dan saya pernah sekolah, ataupun anak Anda sekolah dari TK, ya, ke SD. SD dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Tahap bertahap, ya kan, ada tes, ada ujian. Ketika Anda bisa lewati setiap ujian, kelas SD sudah selesai, Anda akan mengalami ujian yang di SMP. Ya, ketika Anda setia terus, ya kan, Anda diberikan tanggung jawab yang besar sampai pada kuliah. Kuliah lebih sulit lagi dalam mempelajari, ada yang namanya skripsi, dan juga kalau saya di MTH juga ada namanya disertasi dan sebagainya untuk disertasi tesis. Nah, disinilah tahap Anda ujian yang besar. Ketika Anda berhasil untuk yang kecil, pasti Anda berikan tanggung jawab yang besar. Dan juga kapasitas Anda dan saya di marketplace juga sama. Ketika Anda menjadi seorang karyawan, mungkin Anda levelnya adalah sales atau marketing, ya. Kemudian ketika Anda do the best, Anda berikan yang terbaik, target terbaik tercapai terus, ya kan. Anda
prestasi dan sebagainya. Nah, di situ akan dilihat dari manajemen bahwa ini orang layak untuk menjadi SPV. Karena dia sudah mencapai yang memang targetnya. Tetapi ini orang juga punya talenta untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Sehingga tujuannya apa? Sehingga apa yang menjadi dia pemimpin di SPV, dia akan menerapkan kepada bawahannya sesuai dengan apa yang dia lakukan selama dia menjadi prestasi. Ya, jadi dia menularkan kepada sales-salesnya. Nah, setelah jadi SPV, Anda akan menjadi seorang manajer yang lebih besar lagi. Kenapa? Anda bisa manage SPV di bawah Anda, sales-sales Anda, dan juga SPV Anda mengatur yang terbaik, dan manajer itu mempunyai di bawahnya ada SPV, mungkin ada 2, ada 3. Jadi Anda akan menerapkan apa yang pernah Anda lakukan. Ya, jadi itu perkara-perkara kecil, ya. Jadi istilahnya apa yang pernah Anda lakukan di SPV, ya. Kan beda tuh dari sales yang benar-benar kecil, ya, dari yang kecil, kemudian SPV yang mungkin lebih besar dikit, manajer lebih besar lagi, dan yang terakhir adalah GM. GM itu memanage para manajer yang di bawah Anda, ya. Manajer lebih besar lagi, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Sehingga ketika Anda berhasil, Anda menjadi seorang direktur dan owner. Owner itu menjadi lebih besar lagi. Pemetaan Anda dan saya lebih besar lagi dalam hal struktur daripada manajemen. Nah, dari situlah tahapan-tahapan yang Anda bisa pelajari. Bagaimana Anda setia dalam perkara kecil. Jangan Anda mengeluh. Aduh, saya udah berapa puluh tahun saya kok nggak naik-naik jabatan, saya nggak naik-naik gaji. Anda jangan mengeluh. Anda lakukan yang terbaik. Saya yakin Anda dan saya punya Tuhan. Tuhan yang akan menolong Anda dan saya. Tuhan yang angkat Anda. Amin. Sehingga Anda akan mendapatkan apa? Anda akan mendapatkan jabatan untuk naik. Itu dari mana? Dari Tuhan. Anda bekerja, berdoa. Anda juga berusaha yang terbaik. Amin. Asal Anda setia, saya yakin Anda dan saya pasti diangkat Tuhan. Amin. Karena saya sendiri dalam marketplace, saya sangat cepat sekali untuk naik jabatan sebagai owner, ya. Jadi 2 tahun saya sebagai sales naik jadi seorang manajer. Bukan SPV lagi, manajer. Manajer ke GM itu 2 tahun. Hanya waktu saya hanya 2 tahun. Cepat sekali. Karena apa? Karena perkara yang kecil itu yang saya lakukan. Keuletan, kesabaran, dan semuanya saya dapat dipercaya, saya dapat dipertanggungjawab. Karena apa? Karena saya punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang sehingga saya bisa naik, upgrade, ya, sehingga saya bisa naik untuk menjadi seorang direktur, bahkan owner. Ya karena apa? Karena dari sales, ya, saya setia, sehingga saya tahu apa keluhannya dan sebagainya. Nah, saya pun bisa, pasti Anda juga bisa. Amin. Saya sebagai orang percaya, saya juga harus menjaga integritas saya sebagai hamba Tuhan, ya. Sebagai hamba Tuhan, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik, ya, di dalam marketplace. Karena apa? Karena agak susah. Jadi istilah kata ketika di dalam marketplace, ketika saya sebagai hamba Tuhan, saya harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, inilah yang saya lakukan setiap saat. Saya berdoa, saya minta tuntunan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Roh Kudus untuk tolong saya dalam setiap pekerjaan. Amin. Amin. Manusia, nah ini manusia pada umumnya ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Dan hasil yang maksimal itu kalau bisa didapatkan secara instan atau cepat. Tidak mau berusaha, bekerja keras, tidak mau berkorban, tidak mau sabar dan ulet juga tidak mau. Dalam Alkitab tidak ada ajaran seperti itu. Nggak ada. Tidak ada yang instan. Kalau yang namanya instan itu, ya bukannya apa ya? Mungkin cepat, tetapi agak rapuh. Tetapi ketika Anda dalam proses, itu ada progres yang baik. Ketika Anda diproses,
pasti hasilnya adalah baik. Amin. Saya tahu Anda dan saya punya proses yang cukup panjang. Mungkin sampai saat ini masih ada pergumulan. Saya pun juga ada. Kita setia aja. Itulah perkara-perkara kecil. Ketika kita bisa membereskan setiap masalah-masalah yang ada, itulah kedewasaan dalam iman Anda, kedewasaan dalam rohani Anda. Setia aja. Pasti nanti ada namanya progres. Amin. Kalau Anda dan saya tidak ada masalah, mungkin Anda juga bisa melupakan Tuhan. Nah, mungkin kalau misalkan Anda saat ini ada masalah, nah mungkin juga Anda waktunya terus dekat dengan Tuhan. Amin. Anda setia saja. Amin. Pasti Tuhan akan menjawab setiap doa dan setiap pergumulan Anda dan saya. Amin. Anda yang terpenting adalah Anda setia. Ya, dalam integritas itu ada dua. Yang saya catat adalah pertama, Anda dapat bertanggung jawab dan dipercaya, dan kedua adalah yang Anda adalah setia. Katakan setia. Amin. Kesimpulannya adalah dalam 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Amin. Nah, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, kepada Anda dan saya. Amin. Jadi kita sebagai orang percaya sudah diberikan akal budi dan karunia, sehingga kita dalam menghadapi kehidupan harus berintegritas. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Jika Anda berintegritas, jika Anda menabur yang baik, maka Anda akan menuai yang baik pula. Sebaliknya, jika Anda tidak ada integritas, maka Anda menabur yang tidak baik, maka Anda akan menuai yang tidak baik pula. Mungkin siapa yang mau berintegritas, silakan angkat tangannya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Semoga dengan firman ini Anda bisa terberkati, Anda bisa memahami firman ini, sehingga Anda bisa berintegritas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan. Hamba telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini ya Bapa bisa berakar, bisa bertumbuh, bisa berbuah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa setiap jemaat yang menyaksikan MAP Virtual Church ini, Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati MAP Virtual Church ini ya Bapak, bisa berkembang, makin berkembang ya Bapak, menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.